Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil ashkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Misalnya kita hadir berkumpul di masjid ini, kita sudah hadir sebelum azan dikumandangkan. Kita sudah beriktikaf dan kita meninggalkan kajian sebelum azan dikumandangkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, biasanya kami hadir setiap Kamis di masjid ini sebelum azan dikumandangkan zuhur. Sekarang kita tukar harinya, insyaallah diizinkan Allah setiap Sabtu kita sampaikan kajian sebelum azan zuhur, dan insyaallah kita akan selalu kajian yang kita sampaikan tentang hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 47. Ya, kita sudah masuk surat Al-Baqarah ayat 47. Alhamdulillah ada anak solehah yang berbakti. Apa kata Allah di sini? Ya bani Israil ashkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Jadi Allah menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Wa ani faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain. Ada yang mengatakan pada masa itu. Jadi ayat ini masih dialog Rasulullah kepada Bani Israel. Seperti mana kita ketahui, Bani Israel ini termasuk umat-umat yang pembangkang, umat-umat yang tinggi egonya. Dan Allah sudah informasikan bahwa Bani Israel itu banyak sekali ditolong oleh Allah, banyak sekali mendapatkan nikmat dari Allah, dan mereka menyaksikan nikmat itu. Ketika mereka tertindas dari Fir'aun, dan Fir'aun itu betul-betul dikdaya, betul-betul super power, menguasai segala-galanya. Tapi dengan izin rahmat Allah, mereka bisa selamat dari Fir'aun yang super power itu. Dan mereka menyaksikan bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan Fir'aun. Dan mereka menyaksikan betapa Musa, melalui Tuhan Musa, kata mereka, menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Tapi setelah mereka selamat, mereka tetap juga sami'na wa asaina. Mereka dengar apa yang dikatakan Musa, kemudian mereka ingkari. Ini watak dari Bani Israel. Ini Al-Baqarah 47. Ayat Al-Baqarah 46 sebelum kita sampaikan di sini itu menyinggung orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhannya dan kembali kepadanya. Dan ayat 47 ini melanjutkan dengan mengingatkan kepada Bani Israel untuk bersyukur. Dan itu tidak hanya untuk Bani Israel, untuk kita. Karena Al-Quran ini informasi tentang kejadian orang lain untuk menjadi iktibar bagi kita. Allah informasikan Bani Israel itu sudah banyak mendapatkan nikmat, tapi mereka tidak mensyukuri nikmat. Ya, bagian anak bapak yang di luar, ya pasti masuk kita ke dalam. Ada pahala di dalam masjid sebelum azan dikumandangkan.
Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah 47 ini, karena memang itu dia kita pelajaran dan hikmah dari ayat suci Al-Quran. Nikmat harus diingat. Nanti pertama ya, nikmat harus diingat, bukan ditinggalkan. Jangan jadi hamba yang lupa daratan setelah mendapatkan kenikmatan. Ini Ustaz baru dapat video dari seorang kawan, hebat sekali videonya. Video ini pernyataan pasien ini dia mengungkapkan isi hatinya. Tak lama setelah dia mengungkapkan isi hatinya, dia meninggal. Nah, inilah ikhtibar bagi kita. Apa katanya? Dia sakit paru-paru sehingga dia tidak bisa bernapas dengan sempurna. Sama juga kita, ketika kita pernah masing-masing kita pernah merasakan seperti tenggelam. Ketika kita tenggelam di air di sungai itu, nah, itu yang dialaminya setiap saat sampai dia meninggal dunia. Allah uji dia seperti itu. Maka dia berkata, saya baru merasakan betapa nikmat Allah itu banyak tak terhitung. Nanti kita soal harta, soal yang lain, soal nikmatnya bernapas katanya. Ini penting kita renungi ini Bapak. Nikmatnya bernapas, kita nikmat bernapas kan? Itu betul nikmat. Dia diuji oleh Allah tanpa nama penyakitnya itu. Walaupun dia sama-sama duduk sebelah kita, tapi dia bernapas itu seperti orang yang tenggelam sampai karena dia meninggal dunia. Nah, dengan melihat ini dan kita baca Al-Quran, orang-orang yang tidak bersyukur itu memang pantas dia untuk tidak bersyukur. Inna azabil hasan itu pantas untuk orang tidak bersyukur. Inna a'tayna kal kautsar, sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak bagimu. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak di antara kita yang tidak bersyukur. Ini yang poin yang pertama, nikmat harus diingat bukan ditinggalkan. Ketika kita sedang ada persoalan, ada musibah, camkan dalam diri kita, musibah yang ada sekarang ini berat kan? Allah bisa buat lebih berat lagi dari itu. Ketika kita Allah uji sakit kaki kita, sakit tangan kita dua, tangan sakit, kaki sakit. Camkan dalam diri kita, Allah uji kita, Allah bisa buat lebih parah dari itu. Kini kaki sakit, tangan sakit, Allah tambah lagi kepala, Allah tambah lagi paru-paru, Allah tambah sakit mata, kan bisa. Itu orang beriman akan selalu mengingat nikmat Allah. Ini pelajaran pertama dari surah Al-Baqarah 47, berkaca dari tabiat tipikal Bani Israel. Yang kedua, jangan bangga dengan masa lalu. Dari Bani Israel ini, mereka sombong. Kenapa mereka sombong? Mereka keturunan para nabi dan mereka tahu bakal datang nabi terakhir. Tahu mereka, tapi mereka memperkirakan nabi terakhir ini dari Bani Israel, dari kaum mereka. Ketika mereka lihat ternyata tidak dari Bani Israel, timbul kesombongan mereka, timbul keangkuhan mereka, sehingga mereka yang betul-betul tahu, bahkan mereka menunggu kedatangan nabi terakhir, mereka mendustakannya. Maka ini hati-hati. Orang-orang yang punya masa lalu, masa sejarah yang hebat-hebat, kemudian dia ikut sombong dengan masa lalunya. Dia ikut jumawa dengan masa lalu. Bapakmu hebat, bapakmu jenderal, bapakmu hebat. Dia ikut sombong dengan masa lalunya. Jadi kalau ada yang seperti itu bibit-bibit Bani Israel ada pada kita. Karena sengaja Allah gambarkan firman Allah ini untuk iktibar bagi kita, untuk jangan sampai kita meniru yang salah. Bani Israel, mereka membangkang, mereka sombong, mereka membanggakan masa lalunya. Maka jangan pernah banggakan masa lalu kita. Jangan pernah banggakan ambo anak apa tu, ambo kemanakan apa tu. Tidak itu. Tapi yang dikatakan ini saya umat Muhammad dan berakhlak seperti Nabi Muhammad. Nah, itu yang harus kita tampilkan.
Kemudian hikmah berikutnya, kelebihan yang Allah berikan itu ujian, bukan jaminan ya. Kelebihan Allah awak jadi, Allah awak orang tua awak berazaki, orang tua kita punya pengaruh, itu ujian, bukan jaminan pula kita untuk bisa sukses. Karena kita sukses itu di tangan kita. Banyak orang yang tak melihat sekali itu orang yang bapaknya kaya, sekaya-kayanya, masing-masing anak dapat rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing anak dapat rumah, dapat tanah, dapat usaha. Banyak anaknya bapak tuh masing-masing anak dapat. Tapi ternyata 5 tahun, 10 tahun cuma 2 anaknya yang bertahan, anak lain habis. Kenapa? Karena anak itu tidak disiapkan menjadi orang hebat. Dia pikir ketika bapaknya hebat, bapaknya kaya, dia otomatis hebat, dia otomatis kaya. Ternyata tidak. Untuk hebat, untuk kaya itu juga perlu perjuangan. Nah, perjuangan yang ini yang lupa dilakukan. Kalian bersyukur nih, anak-anak nih, anak ganteng, anak sadis, semua kalian hebat nih. Ya, kalian rajin, kalian semangat ya. Kalian sekarang ini sedang mengukir masa depan. Nah, kalian sedang mengukir masa depan. Pastikan kita sholat kita di masjid 5 waktu berjamaah. Pastikan setiap hari kita baca Quran. Pastikan setiap hari kita mengulang pelajaran. Pastikan setiap hari kita buat PR. Kalau itu sudah kalian lakukan, kalian tidak sama dengan Bani Israel. Kalian benar-benar umat Muhammad. Kita umat Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu disiplin, Nabi Muhammad itu ramah tamah, Nabi Muhammad itu ikhlas, Nabi Muhammad itu mengayomi dan menyayangi orang banyak. Itu kita ya. Kemudian yang berikutnya, umat Islam harus belajar dari kesalahan umat terdahulu. Nah, inilah guna Quran. Maka Quran itu apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, Quran ini petunjuk yang Allah gambarkan dalam Al-Quran kejadian masa lalu, kejadian sekarang, dan kejadian yang akan datang. Dan kejadian yang lalu itu menjadi iktibar bagi kita. Allah telah nampakkan perangai Bani Israel dan apa akibat dari perangai itu sudah kita lihat. Kalian tahu kan ceritanya bagaimana Bani Israel ini karena terlalu membangkangnya, Allah jadikan dia sebagai kera. Allah buat seperti itu. Maka kita mengetahui orang yang membangkang Allah murka. Maka jangan pernah kita membangkang sekarang. Itu pelajaran yang harus kita ambil. Seorang murid, diperhatikan ya, seorang murid pintar yang sombong, perhatikan. Seorang murid yang pintar dan sombong, ada seorang murid biasa saja tapi tidak sombong. Maka murid yang biasa saja yang akan disenangi. Ya, maka jangan pernah sombong, jangan pernah membangga. Bisa ya. Dan saja Bapak Ibu, tidak sama jam ini dengan jam itu, sama ya. Oke, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.